Kellerman datang ke rumah asistennya. Ia berkata, karena Scofield merupakan ancaman bagi mereka, Scofield akan dipindahkan penjaranya. Film diawali dengan flashback Scofield yang sedang ditato. Tato tersebut bertuliskan English, Fitz, Percy. Apa maksudnya? Scene berpindah ke penjara, tepatnya di ruangan Pop. Agen Kellerman datang ke penjara untuk meminta pemindahan narapidana yang bernama Michael Scofield untuk dipindahkan ke penjara lainnya. Pop menolak pemindahan tersebut. Karena untuk apa? Di sisi lain, Pop membutuhkan keahlian Scofield membangun Taj Mahalnya. Namun di sini Kellerman mengancam Pop dengan sebuah foto. Foto siapakah itu? Scofield, Burrow, Abruzzi, Sucre, kita sebut aliansi kabur, mengadakan rapat. Scofield bertanya kepada mereka akan memilih yang mana, English, Fitz, atau Percy. Scofield berkata akan membuktikannya sendiri. Di sini penonton pasti dibuat bingung, apa maksud percakapan mereka. Scofield pun memberitahu rencana selanjutnya. Scofield kedatangan tamu di selnya, dan ternyata ia adalah Pop. Pop berkata ada alasan lain selain Scofield merampok bank yang ia belum ketahui. Pop menyuruh Scofield untuk menjelaskannya. Dan Scofield pun mengaku Burroughs adalah kakaknya. Scofield masuk penjara sengaja untuk bisa menikmati waktu terakhirnya bersama kakaknya. Pop berkata Scofield akan dipindahkan. Scofield pun tidak setuju, tapi Pop berkata kau melawan yang lebih tinggi dariku. Pop tidak bisa berbuat apa-apa, dan Pop pun berkata selamat tinggal esok hari, kamu harus pindah. Scene berganti, Veronica bersama pengacara Nick meneliti kembali rekaman CCTV. Jika Burrow difitnah, mereka harus percaya bahwa rekaman itu telah direkayasa. Di rekaman terlihat korban yang akan parkir mengeluarkan kepalanya, seolah-olah itu disetting agar terbukti kakak Wapres yang dibunuh. Nick berkata tidak ada hentakan pistol di sana. Dan bisa jadi orang yang mencuri barang-barang tersebut bukanlah Burrow. Karena wajahnya tidak terlihat, dibuat seolah-olah ini perampokan kepada orang acak. Tapi ini masih hanya hipotesa saja. Bagaimana kita mengetahui ini palsu? Nick berkata, aku tahu harus kemana. Abruzzi mengetahui Scofield akan dipindahkan. Scofield berkata itu hanyalah hoax. Scofield berpesan fokus pada rencana awal. Lanjut, Scofield mendatangi D.B. Cooper untuk meminta saran. Bagaimana agar ia tidak dipindahkan ke penjara lain. D.B. Cooper berkata, kau harus mengajukan permohonan yang disebut putusan sela. Kamu bisa mengklaim memiliki penyakit, alergi, atau masalah kondisi lingkungan, sehingga tidak bisa pindah tempat. Meski permohonan tidak dikabulkan, selama pengajuan, tahanan tidak akan dipindahkan, dan prosesnya bisa sampai 1 bulan. Sarah diberitahu oleh temannya bahwa ternyata Burroughs adalah kakak dari Michael Scofield. Dan Sarah pun terkaget. Pop mendapatkan surat dari Scofield. Scofield berkata bahwa dirinya mempunyai penyakit sinusitis sehingga tidak bisa dipindahkan ke tempat yang dingin. Pop pun menerima ajuan permohonan tersebut. Abruzzi menjalankan misi dari Scofield. Ia menyuruh anak buahnya menghajar penjaga. Kerusuhan pun terjadi dan ternyata anak buahnya berusaha membuat jiplakan dari sebuah kunci. Jiplakan itu diambil oleh Abruzzi. Jiplakan kunci apakah itu? Kembali ke sel. Kini Scofield mencoba untuk simulasi masuk ke lorong belakang sel, lewat belakang wastafel. Ia mencuci pakaian dan menjemurnya untuk menghalangi agar tidak terlihat tahanan lain. Ia pun masuk dan mengikuti jalan sesuai dengan denah tatonya. Scofield pun berhasil menemukan jalan menuju ke rooftop. Setelahnya, Scofield langsung kembali ke sel. Dan Sucre amat marah karena Scofield terlalu lama. Sucre berkata jantungnya rasanya seperti mau copot, takut para penjaga datang. Di sisi lain, Abruzzi dan anak buahnya sedang membuat duplikat dari cetakan lilin dengan melelehkan sisir plastik. Nick dan Veronica datang ke ahli editor video. Sang editor mengatakan tidak menemukan celah video itu diedit, tapi ia menyadari sesuatu. Ia berkata suara tidak bisa berbohong. Ia menemukan bahwa pantulan suara pistol itu adalah palsu. Veronica meminta sang editor bersaksi di pengadilan. Tapi, sang editor meminta bukti rekaman yang asli bukan salinannya. Veronica dan Nick pun meminta kaset rekaman yang asli diarsip kepolisian. Tetapi ternyata pipa di ruangan kaset bocor, sehingga membanjiri ruangan tersebut dan merusak kaset-kaset di sana. Termasuk kaset rekaman CCTV milik Burrow. Apakah itu kebetulan?
Kembali ke penjara, Scofield sedang melanjutkan proyek Taj Mahalnya dan ia bertanya kepada Pop apa alasannya ia dipindahkan ke penjara lain. Pop mengelak bahwa itu hanya pemerataan jumlah napi saja. Di satu sisi, Scofield mengatakan butuh waktu kayu pondasi ini untuk mengering. Scofield harus memeganginya, jika tidak, maketnya akan roboh. Scofield meminta izin berada di kantor sampai pondasinya kering. Pop pun mengizinkannya, dan Scofield ditinggal di kantornya sendirian, namun tetap dijaga oleh penjaga di luar ruangan Pop. Scofield berbohong karena maketnya sudah kering dari awal. Pop pulang ke rumah dan terkejut, ia kedatangan agen Kellerman. Kellerman mengatakan kenapa pemindahan Scofield sangat lama. Di sini Kellerman memberitahu bahwa dirinya tahu rahasia Pop, bahwa Pop memiliki anak hasil perselingkuhan yang telah meninggal, dan ia mengancam akan memberitahu kepada istrinya jika Pop tidak menghilangkan berkas ajuan Scofield. Pop pun mengusir mereka dan Pop pun menghancurkan berkas milik Scofield. Scofield menjalankan misinya. Ia menunggu Abruzzi membukakan pintu dari sisi lainnya untuk bergabung kembali ke sel. Apa maksudnya? Jadi di sini Scofield mengelabui si penjaga agar ia mengira Scofield masih ada di dalam. Scofield kembali ke selnya dan ia akan kabur kembali ke lorong tersebut. Scofield berkata ini membutuhkan waktu yang sebentar dan Sucre disuruh untuk berjaga. Scofield tidak memberitahu mau kemana kepada Sucre. Tidak disangka para sipir mengadakan absensi perhitungan napi dan saat giliran Scofield dipanggil, ia tidak ada di sana. Dan Bellick pun meniup peluitnya bahwa ada napi yang kabur dari penjara. Sucre enggan memberitahu apa yang terjadi. Sipir yang menjaga Scofield mengatakan bahwa Scofield sedang berada di ruangan Pop. Namun Bellick menyuruh untuk memastikannya. Dan ternyata benar, Scofield tidak ada di ruangan Pop. Alarm berbunyi dan pasukan dikerahkan. Scofield kabur lewat rooftop. Tapi mengapa Scofield kabur sendirian? Ia hanya ingin menyaksikan prosedur pertahanan penjara jika ada napi yang kabur, dan mobil polisi berdatangan dari jalur yang berbeda. Scofield melihat waktunya seberapa cepat polisi datang. Nah, jadi pilihan English Fitz Percy yang dibahas di awal tadi, itu adalah nama sebuah jalan. Scofield ingin mengetahui jalan mana yang nantinya akan diambil ketika berhasil keluar dari penjara. Dan jalan Fitz lah jawabannya, yang tidak ada mobil-mobil polisi yang datang dari sana. Begitu jeniusnya Scofield sampai-sampai harus memikirkan rencana sedetail ini. Lanjut, Pop pun datang kembali ke penjara dan memeriksa ruangannya. Setelah Pop memeriksa, ternyata Scofield ada di ruangannya. Scofield berkata ia tidak kemana-mana dari tadi. Dan penjaganya berkata itu salahku, yaitu tidak mengecek ke kolong meja. Bellick merasa melakukan tindakan konyol dan marah kepada Scofield. Namun Pop membela Scofield. Karena memang Pop lah yang menyuruh Scofield agar berdiam di ruangannya. Karena Pop lah yang mengizinkan Scofield agar bisa menetap di ruangannya. Tapi di sini juga Pop berkata kepada Scofield bahwa pemindahan akan terjadi besok. Pop datang ke gereja dan ia menceritakan kesalahan-kesalahannya di masa lalu kepada pastor. Ia merasa sangat menyesali sekali atas perbuatannya. Nick dan Veronica pulang ke rumah dan mereka terkaget melihat pintu rumah yang terbuka. Saat dicek, tidak ada barang yang hilang di sana, kecuali salinan rekaman CCTV-nya Bu Rose. Veronica pun panik. Ia berkata tidak ada yang tahu tempat penyimpanannya, kecuali Veronica pun menaruh curiga kepada Nick. Lanjut, inilah hari dipindahkannya Scofield dan merupakan akhir yang menyedihkan. Karena Pop tersadar ia melakukan kesalahan, ia pun mendatangi Scofield dan membatalkan pemindahannya tersebut. Scofield pun tidak jadi dipindahkan. Dan misi kabur dari penjara Fox River masih berlanjut. Pop pun segera pulang ke rumah dan menemui istrinya. Ia pun menceritakan kepada istrinya rahasia yang selama ini ia pendam. Kellerman melapor kepada wanita misterius bahwa misinya untuk memindahkan Scofield gagal total. Dan wanita itu berkata bahwa yang bisa membunuh Bu Rose bukan hanya kursi listrik saja. Bersambung. Gimana nih? Makin seru nggak episode kali ini? Kami jamin episode selanjutnya akan lebih seru lagi. Like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan episode selanjutnya.
Sekian dulu episode kali ini. Sampai berjumpa di episode